Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu sekalian? Sehat, Bu. Pagi ini udah siap sarapan semua kan? Siap, Bu. Supaya kita bisa memulai pelajaran kita dengan tenang dan bagaimana? Dengan tenang dan apa? Dan lancar. Iya. Sebelum kita memasuki pelajaran, maka terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib. Lagu apa kita nyanyikan? Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak ibu semua berdiri. Ya, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, iya. Indonesia. Pelajaran sebelumnya kita membaca doa dulu ya, supaya kita diberi keberkahan, keselamatan dan kesehatan. Ya, Iqmal baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hari ini ibu mau absen dulu ya nak. Mana ketua kelas kita? Saya, Bu. Iya. Ada muridnya teman kami yang nggak hadir ini hari? Siapa? Nurul. Apa beritanya? Apa beritanya ketua kelas? Si Nurul tadi absen, apa dia? Ya? Sebelum kita memasuki pelajaran kita yang berikutnya, terlebih dahulu ibu mengingatkan pada semalam kita sudah belajar mengenai dongeng, ya kan? Coba dongeng apa saja yang kamu tahu? Dongeng Dongeng apa saja yang kamu tahu? Singa dan tikus. Lagi? Apel yang tulus. Kemudian dari isi dongeng itu apa yang bisa kamu ambil? Pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil daripada isi dongeng yang kamu baca? Contohnya, misalnya singa dan tikus. Nah, apa yang kamu ambil pelajaran dari situ? Bahwasanya singa itu adalah makhluk yang berkuasa, sementara dia makhluk besar, sedangkan tikus adalah makhluk yang kecil. Tetapi kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang kita besar, kita sombong pada yang kecil. Belum tentu yang kecil itu lebih tidak baik daripada yang besar, ya. Dan sekarang kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu memahami isi dongeng. Jadi nanti setelah dibacakan isi dongengnya, setelah kalian dengarkan isi cerita dongeng tadi, maka kalian pahami isinya. Apa yang mau kalian ambil dari situ pelajaran? Karena setiap cerita itu pasti ada pelajaran yang mau diambil, ya kan? Nah, jadi intinya kamu nanti memahami isinya, terlebih dahulu dengarkan ceritanya. Sudah kamu dengarkan ceritanya, kamu pahami isinya, bikin kesimpulan dengan cara kerja kelompok. Nanti ada juga tanya jawab yang ibu buat. Ada juga tanya jawab. Makanya perhatikan, simak baik-baik isinya, isi ceritanya. Ya. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan isi cerita pohon apel yang tulus. Nanti simak dan dengarkan baik-baik. Baru bisa nanti kita ambil apa isi daripada cerita dongeng tersebut. Dongeng adalah cerita. Ya, kita saksikan ya nak, dan kita dengarkan sama-sama ya. Nama saya Monika Bintang Kusuma Dewi. Saya akan menampilkan media pembelajaran yang telah saya buat, pohon apel yang tulus.
Ibu akan membacakannya terlebih dahulu. Nanti anak-anak simak bersama-sama ya. Simak bersama-sama ya nak. Ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel. Semua kan? Sudah disimak kan? Nah, jadi bagaimana isi dongeng tersebut? Nanti kamu cari kesimpulannya. Ceritakan kembali isi dongeng yang sudah kamu dengar tadi. Di situ perannya ada seorang anak dengan sebatang pohon apel. Jadi nanti kamu cari isi daripada cerita anak tersebut dengan pohon apel. Tetapi sebelum kita melakukan, mengerjakan diskusi, ceramah atau tanya jawab kepada anak ibu sekalian, maka kita hibur dulu diri kita dengan menyanyikan lagu apa nak? Ada lagunya? Lagu apa tepuk? Iya, tepuk Bu. Iya, silakan. 1, 2, 3. Kita sudah lihat sebentar kan? Berarti kamu masih ingat isi cerita tentang pohon apel dan seorang anak tadi kan? Bagaimana tulusnya pohon apel tadi kepada anak tersebut? Apa yang dia lakukan kepada anak tersebut dan anak itu apa yang dia lakukan kepada pohon apel? Maka ambil coba kertas 1 lembar. Ambil kertas 1 lembar, masing-masing kamu tulis nama dan tulis ceritanya tentang apel. Pohon apel yang itu, ya silakan. Kalau sudah siap, mari kita baca apa isinya yang dapat kamu ambil daripada dongeng tersebut. Ya, kelompok ini, kelompok A. Apa isinya? Kisah pohon apel yang tulus. Anak laki-laki mencintai pohon apel. Tiap hari ke tempat pohon apel, dia tidak ke situ. Anak laki-laki berkata kepada pohon apel. Sampai di situ. Iya, tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi anak ibu, kamu semua sudah mengerjakan apa yang ibu perintahkan tadi ya. Ibu suruh tadi untuk membuat kesimpulan daripada cerita dongeng pohon apel yang tulus. Iya. Baiklah anak ibu sekalian, nanti itu dikerjakan, dikumpul ya nak. Iya, nanti kita kumpul pekerjaannya, ibu kasih soal nanti. Ya, untuk sebelumnya kita mengakhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa untuk keselamatan kita sampai di rumah. Semoga kita besok bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baca doanya. Doa mau pula, Iqmal, silakan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih sudah Memberikan kesehatan untuk kami belajar bersama lagi. Ya Allah, berilah keselamatan untuk kami sampai di rumah. sampai di rumah. Amin. Ya Rabbal alamin.
sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Besok kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita ya nak. Ya, Bu. Kita memulai pelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Lagu apa yang kita nyanyikan? Indonesia. Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, mulai berdiri. Ya, mulai 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, duduk. Ya, jadi ibu hari ini akan mengajarkan kepada anak ibu dari Universitas Simalungun Siantar ingin memberi pelajaran kepada anak ibu tentang bahasa Indonesia dongeng. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dongeng buah apel, masih ingat? Masih, Bu. Apa itu dongeng? Dongeng apa yang Adalah cerita. kita? Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dipimpin Iqmal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah walhamdulillahi rabbil alamin. Anak ibu udah siap makan semua kan? Sudah, Bu. Cantik ya, udah ganteng-ganteng anak ibunya. Berarti sudah sehat-sehat, sudah bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, ketua kelas siapa yang hadir ini hari? Siapa yang hadir? Siti Fatia. Siti Fatia, kemana dia nak? Dia sakit, Bu. Sakit. Ya, udah ada pemberitahuannya kan? Udah, Bu. Iya, marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang dongeng. Memahami isi dongeng. Jadi kalau misalnya kalian sudah membaca cerita dongeng, kamu itu bisa memahami isi dongeng. Ya, isinya kamu pahami. Dongeng itu adalah cerita ringkas, itu namanya dongeng. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang singa dan tikus. Apa judulnya? Singa dan tikus. Ya, singa dan tikus. Supaya kalian bisa nanti memahami isinya, apa itu isi daripada cerita dongeng tersebut, biar bisa nanti kalian menjawab pertanyaan yang ibu kasih. Maka kita dengarkan cerita dongeng singa dan tikus. Simak ceritanya ya, jangan ada yang ribut. Ya. Simak ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Dia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut.
Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin suatu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu. Singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Mendengar semua ceritanya kan? Ibu mau tanya atau ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Setelah kamu mendengarkan kisah daripada singa dan tikus, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada cerita tersebut? Coba tunjuk tangan yang tahu. Nah, nanti pikirkan ya. Apa Iqmal? Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Karena singa itu mentang-mentang dia hewan besar, dia merasa dirinya raja hutan, maka dia sombong. Padahal hewan kecil ada di situ bisa menolong suatu masa dia dalam kesulitan. Lagi yang lain? Apalagi nak? Apalagi ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, apa Yudin? Iya, saling tolong menolong. Iya, walau bagaimanapun kita hebatnya, kita juga memerlukan pertolongan dari orang lain. Hewan singa, bagaimanapun dia dikatakan raja hutan, hebat, besar, gagah, tetapi dia memerlukan pertolongan dari si tikus yang kecil. Jadi kita tidak boleh sepele sama yang kecil ya. Kita tidak boleh menyepelekan yang kecil. Nanti kita praktekkan. Satu singa, satu ini, satu itu. Mereka sama-sama mempraktekkan apa yang sudah diceritakan tadi oleh dongeng tersebut ya. Tetapi sebelumnya, ya supaya kita itu gembira, biar hati itu terbuka, pemikirannya rileks, kita nyanyi dulu. Lagu apa nak? Lagu apa? Rukun Islam. Ya, lagu Rukun Islam. Coba 1, 2, 3, dia. Rukun Islam ada 5 yang harus. Di dalam dongeng singa dan tikus, siapa di dalam dongeng itu yang termasuk dia berjasa? Hewan apa yang termasuk berjasa di dalam cerita? Apa? Hewan apa? Tikus. Iya, hewan tikus. Bukanlah, hewan tikus. Kenapa hewan tikus? Karena dia sudah menolong si singa daripada tikus. Sudah menolong singa daripada tikus. Daripada tikus. Nah, tikusnya sudah menolong si singa. Karena si singa kenapa dia? Dalam terjerat. Dengan adanya gigi-gigi tikus yang kecil untuk menggigiti tali-tali tersebut, maka bebaslah si singa. Jadi si singa itu berterima kasih kepada si tikus. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh kepada yang kecil. Jangan kita besar anggap remeh pada yang kecil. Yang jelas di dalam cerita itu kita harus ya coba satu orang yang jadi singa siapa? Di depan. Satu orang yang jadi singa siapa? Ke depan. Ayo Iqmal. Mari sini. Bisa, mari sini nak. Iqmal jadi singa. Ya. Kemudian Al-Arka menjadi tikus. Kemudian kamu sini. Sini kamu jadi kelinci. Bibir, mari sini. Kamu mari sini. Sini.
Vicky, sini, Vicky. Vicky. Kapan deh? Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh juga sini mari. Mari sini kamu juga. Nah udah, sini kamu juga. Nah, ini adalah teman-teman si tikus semua ya kan? Teman-teman si kelinci, ada angsa ya kan? Ada apa lagi? Ada kanguru, ada apa? Nah pokoknya ada burung. Yang jelas ini adalah teman-teman si tikus. Ini singa yang sombong. Dia karena merasa dirinya besar, karena ya kan? Karena merasa dirinya besar, dia sombong kepada si tikus yang kecil. Oke, mulai atur posisinya nah, di mana berdirinya yang bagus? Oke nah, ya, nanti dikerjakan. Buat judulnya ringkasan dari cerita tikus, singa dan tikus ya nak. Dikerjakan. Setelah itu kita kumpul. Ambil bukunya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini, yang mana besok kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Coba berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Karena hari ini kami bisa belajar bersama lagi. Ya Allah, semoga kami diberi kami kesehatan. diberi kesehatan Dapat untuk besok bertemu lagi. Amin. Ini sebelum pulang nak,